Selamat datang di channel Java Aquatic Indo dengan gua Ponto. Di samping saya ini ada akuarium yang waktu kita bikin dan sekarang prosesnya cycling ada 3. Mungkin ini yang paling lama nih karena ini lebih awal. Umurnya berapa lama ya ini ya? Hampir sebulan, Pak. Hampir sebulan. Ini hampir sebulan. Ini mungkin baru 1 minggu apa baru 1 minggu lebih lah. Belum sampai 2 minggu lah ya. Ini masih baru, ini juga masih baru. Nah, dari 3 ini kita bisa lihat nih, semuanya nih masih bening-bening banget, putih, bersih, pasirnya juga bersih. Kenapa bisa demikian? Karena kita pakai satu Marco Rock. Di situ kita nggak dapat amonia, nggak dapat nitrat, nggak dapat fosfat. Karena Marco Rock itu bahannya aragonit, bahan dasarnya aragonit. Pasirnya juga sama. Kita pakai Karipsi, di mana itu live sand, jadi udah ada live nitrifying bakterianya, dan itu fosfat free. Jadi dia bisa bening begini. Tapi ini ada tapinya. Karena dia nggak ada fosfat, nggak ada nitrat, dan nggak ada amonia. Ini terjadi cycling nggak? Ini nggak terjadi cycling. Kenapa? Karena kita nggak masukin amonia di dalamnya. Jadi cycling proses itu di mana ada bakteri, ada sumber makanannya, terus ada bakteri yang makan amonia. Sumber makanannya kan amonia. Jadi bakteri aerobik ini ada 2. Yang satu yang makan amonia. Amonia itu akan dirubah menjadi nitrit. Ada bakteri yang makan nitrit. Nitritnya akan dirubah menjadi nitrat. Saat ada amonia dan ada bakterinya, proses cycling terjadi. Jadi kalau misalnya dia ini nggak ada sumber makanannya, dia nggak bisa dikatakan cycling. Karena pembentukan itu nggak terjadi, putaran itu nggak terjadi. Jadi kita lagi mau coba, ini yang lebih lama dan dia masih putih. Saya udah siapin ikan Nemo. Ini lagi kita samain dulu suhunya. Mungkin ikan Nemo ini kita mau masukin di salah satu akuarium yang ada di sini. Buat apa? Buat kita sediain amonianya. Nah, mungkin kita 2 ekor ini kita taruh di sini untuk bantu proses cyclingnya. Jadi nanti kita akan lihat nih, mana dari ketiga ini yang mulai berlumut. Kenapa bisa berlumut? Soalnya ada amonia, dirubah menjadi nitrit, dirubah menjadi nitrat, dan nitrat ini yang akan ngebentuk dia jadi kayak coklat-coklat. Mulai ada brown alganya, terus nanti mulai proses itu mulai terjadi lah. Proses cycling itu mulai terjadi. Kalau misalnya saya kasih ikan di sini, mudah-mudahan ini akan lebih cepat berlumutnya nih daripada ini. Ini udah lama, hampir 1 bulan, hampir 2 minggu, hampir 2 minggu. Kita coba masukin mungkin yang di sini dulu ya. Jadi ntar kita masukin, sekalian kita nunggu si ikannya suhunya sama, nanti kita aklimasi sebentar. Kita tes 2 ekor Nemo. Kita kasih makan, dia makan, dia buang kotorannya, udah mulai ada sampahnya. Ya nanti proses itu terjadi, proses cyclingnya. Jadi ya menurut saya ini akan lebih cepat proses cyclingnya daripada tank yang 2 ini di belakang. Soalnya kalau misalnya kalian lihat lagi video-video kita sebelumnya, waktu itu ada di videonya Nico juga ada, dia pernah ngebahas mengenai sejarah cycling, di mana ada ya tabel ini, amonianya tinggi dulu, dia mulai turun, nitritnya mulai ada, setelah nitritnya mulai ada, nitratnya mulai naik lagi sampai dia turun di bawah. Itu nitrogen cycle. Biasanya terjadi di hari ke-21. Cuman ya kalau misalnya kita nggak kasih amonianya, bagaimana cycling itu bisa terjadi. Jadi ini sengaja kita nggak masukin ikan, ini juga sengaja kita nggak masukin ikan, kita masukin di sini buat kita lihat bener nggak cyclingnya itu duluan dia daripada yang
nggak ada amonianya. Pantau terus videonya ya. Nah, kita lakuin dulu proses aklimasi biar airnya sama. Pelan-pelan kita tuang. Ini kalau misalnya kalian mau cycling pakai ikan, tapi kalau misalnya kalian mau fishless tanpa ikan, mungkin kalian bisa masukin amonia itu bisa ghost feeding. Ghost feeding itu artinya kita kayak seolah-olah ada ikan di dalam, terus kita kasih makan ikannya. Jadi itu berharap ikannya, ikannya lagi. Kita berharap si makanannya itu terjadi pembusukan, akhirnya dia bisa menghasilkan amonia. Atau kalau mau lebih pas takaran amonianya, kita bisa pakai si Dr. Tim Chloride, ammonium chloride untuk jadi sumber amonianya, itu juga bisa. Cuman kita mau pakai ikan. Nanti kita akan coba 1 minggu lah ya, 1 minggu nanti kita lihat lagi kondisinya bener nggak. Yang ini lebih duluan nih, karena udah mulai ada nitratnya, ada fosfatnya dari hasil yang diolah sama si bakterinya. Akhirnya dia udah mulai batu-batunya mulai berubah warna, pasirnya mulai berubah warna. Kapan kita bisa masukin ikan ke dalam akuarium baru? Setelah kita masukin bakteri. Di sini kita punya Vivaria Quick Start. Ini buat akuarium baru. Jadi biasanya dia pertama butek tuh. Kita butek, kita start, kita masukin bakterinya dulu. Kalau di sini sih anjurannya 7 hari pertama kita masukin dulu nih si bakterinya. Satu capsule-nya dia itu untuk 40 liter air. Nanti kalian tinggal hitung berapa kebutuhannya. Kita masukin dulu nih selama 7 hari. Kita udah masukin, kita bareng nih semua, kita masukin semua bakteri ini udah. Sekarang nih hari ke-7 kita mau masukin ikannya. Ini yang terakhir nih. Kita udah kemarin habis 1 botol buat ini semua. Sekarang saya masukin yang hari ke-7. Saya lupa, ini biasain semua bakteri itu sebelum dipakai kita shake dulu. Kita bangunin dia. Baru kita pakai. Ini kan sekitar 60 literan. Berarti kita pakai 1,5 tutupnya dia. Gak ada baunya. Satu setengah. Ini juga sama nih, yang nggak ada ikannya kita kasih juga nih. 1,5. Yang itu nggak usah lah ya, itu ntar aja deh kejauhan. Nah, sekarang kita masukin ikannya.
Oke, jadi ini mengenai update akuarium Nano Rubicon. Sekalian kita kasih info mengenai cycling proses. Nanti kita lihat 1 minggu ke depan ini apa yang terjadi di ketiga akuarium ini. Karena ini kan masih bersih semua nih, putih semua. Bener nggak cycling prosesnya terjadi semenjak kita kasih amonia atau kita kasih ikan? Ya, kalau misalnya kalian mau fishless tanpa ikan, bisa kalian masukin amonia dari dokter tim amonia chloride. Ya udah, mungkin hari ini segitu dulu update-nya. Sampai ketemu lagi di video kita yang lain. Saya Ponto. Bye bye.